Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Jumat 19 Maret 2021 kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada materi pekan lalu kita sudah belajar terkait mufrodat atau kosakata pada bab 5 yaitu terkait al-bait, rumah. Nah, pekan ini kita akan belajar terkait qiraah atau bacaan. Jadi perhatikan teks bacaan yang akan saya bacakan dengan terjemahannya kalian simak dengan baik. Nanti pekan depan kita insya Allah akan Zoom meeting dan saya akan meminta untuk membaca dan menerjemahkan pada teks bacaan yang terdapat pada halaman 118. Sedangkan untuk tugas hari ini adalah kalian menyimak, mendengarkan dengan baik terjemahan yang saya bacakan, kemudian kalian mengerjakan. Ada latihan-latihan nanti saya akan beritahukan di akhir. Oleh karenanya silahkan disimak dengan baik bacaan An-Nas atau Qiraah pada halaman 118 yang akan saya bacakan dan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasul Awwal, teks yang pertama. Baitu Ammi, rumah pamanku. Baitu rumah Ammi pamanku. Baitu Ammi rumah pamanku. Jadi teks ini akan menceritakan terkait rumah pamanku. Ismi Rishad, namaku Rishad. Indi ammun, indi saya memiliki ammun paman. Ismuhu Sayyid Taufik, namanya Sayyid Taufik atau Tuan Taufik. Wahua dia akhu abil kabir, akhu saudara laki-laki al-kabir tertua, bapakku, abi bapakku. Jadi Sayyid Taufik ini kakaknya bapakku gitu ya. Saudara tertua itu kan kakak. Jadi Rishad ini punya paman namanya Tuan Taufik. Dia, Tuan Taufik itu merupakan kakaknya bapaknya Rishad. Li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun. Tuan Taufik memiliki rumah kabirun yang besar, wa jamilun dan indah atau cantik. Wahua fi syari Kalimaya. Rumahnya terletak di Jalan Kalimaya, Rokmun Samaniyata wa Sab'una Samarinda, nomor 78 Samarinda. Wafil baiti tobakun sufli wa tobakun ulwi. Di rumahnya terdapat lantai bawah, tobakus sufli itu lantai bawah, wa tobakun ulwi lantai atas. Amamal baiti, depan rumahnya, syajaratun kabiratun. Terdapat pohon yang sangat besar. Wahia yaitu syajaratun manja, pohon mangga. Wawara al-baiti dan di belakang rumah hadiqatun wasi'atun terdapat halaman atau taman kebun wasi'atun yang luas. Jadi Rishad punya paman namanya Tuan Taufik. Tuan Taufik merupakan kakaknya bapaknya Rishad, kan akhu abil kabir, kakaknya bapakku. Tuan Taufik punya rumah yang besar dan indah. Terletak di Jalan Kalimaya nomor 78 Samarinda. Rumahnya Tuan Taufik itu ada lantai bawah sama lantai atas. Berarti 2 tingkat rumahnya ya. Amamal baiti dan di depan rumahnya Tuan Taufik itu ada pohon yang besar. Yaitu pohon mangga. Dan di belakang rumahnya terdapat kebun yang luas. Itu paragraf pertama ya. Sekarang kita ke paragraf kedua. Dengarkan, simak baik-baik. Fi tobakil ulwi syurfatun wa ghurafun naumi. Di lantai atas terdapat syurfatun itu balkon. Wa ghurafun naumi dan kamar-kamar tidur. Wa hadhil ghurafu li Ismail wa Yusuf wa Ibrahim.
Dan kamar-kamar ini miliknya Ismail, Yusuf, dan Ibrahim. Watilka ghurfatun naumi, dan itu kamar tidur. Hiya li Ismail, itu miliknya Ismail. Ibnu Ammil Kabir, anak tertua pamanku. Hiya ghurfatun nadhifatun wa munazzamatun. Kamarnya bersih, nadhifatun tuh bersih, wa munazzamatun dan rapi. Fiha di dalamnya khizanatun terdapat lemari, wasirwalun dan celana, wa malbasun dan baju, wasarirun dan kasur, wawisadatun dan bantal. Fitobakis sufli dan di lantai bawah ghurafun kasiratun aidan. Di lantai bawah terdapat kamar-kamar yang banyak juga. Minha diantaranya ghurfatul julusi, ruang tamu, wa ghurfatul maktabi, ruang belajar, kantor, wa ghurfatul muzakarati, ruang belajar, wa ghurfatul akli, ruang makan, wal matbahu, dapur, wal musalla, musalla, wal hammamu, kamar mandi. Jadi tadi dijelasin ya kalau rumahnya Tuan Taufik itu ada lantai atas sama lantai bawah. Nah, di sini dijelasin di paragraf kedua, di lantai atas itu ada balkon, ada kamar-kamar tidur. Nah, kamar-kamar tidur di lantai atas itu punya Ismail, Yusuf, dan Ibrahim. Nah, kamarnya Ismail, anak tertuanya Pak Taufik ini, kamarnya bersih dan rapi. Oke. Kemudian di lantai bawah itu terdapat banyak ruangan juga. Kalau di atas tadi banyak ruang tidur, kalau di lantai bawah ini ada ruang-ruang seperti ruang tamu, ruang kantor atau ruang kerja, ruang belajar, ruang makan, dapur, musola, dan kamar mandi. Sekarang lanjut ke paragraf ketiga. Fi ghurfatil julusi mendadatun wahidatun wa khamsatu karasi munazzamatun. Di ruang tamu terdapat meja tamu, ada sebuah meja tamu, mendadatun wahidatun tuh sebuah meja tamu, jadi mejanya ada satu aja. Wa khamsatu karasi munazzamatun, dan 5 kursi-kursi yang tersusun rapi. Wa'alal mendadati zahriyatun, dan di atasnya meja tamu itu ada vas bunga. Wa'alal zahriyati azharun jamilatun, dan di atasnya vas bunga itu terdapat bunga-bunga yang cantik atau yang indah. Mislu seperti zahratul wardati, bunga mawar, wal yasmin, dan melati. Wa fawqal mandadati misbahun, dan di atasnya meja tamu terdapat lampu. Nah, kalau fauqo itu di atas tapi posisinya nggak menempel ya. Maksudnya itu di atas meja tamu terdapat lampu. Nah, maksudnya fauqo itu menggantung, posisinya di atas menggantung kayak di langit-langit itu. Nah, kan kalau lampu itu kan di atas ya, bukan di atas meja yang menempel, tapi tidak menempel. Kalau ala itu di atasnya menempel. Kalau fauqo di atas tapi menggantung. Oke. Paragraf keempat, wa hadhihi ghurfatul mudzakarati, dan ini ruang belajar. Hiya wara'a ghurfatil julusi. Dia terletak wara'a, di belakang ghurfatil julusi, ruang tamu. Hiya li Yusuf, itu miliknya Yusuf ibnu Ammis Shaghir, anak terkecil atau anak bungsu pamanku. Ibnu Shaghir itu anak kecil, Army pamanku, jadi anak bungsunya pamanku. Fiha mirsamatun wa kitabun wa miklamatun wa qalamun wa maktabun wa rafun. Di dalamnya, di dalam ruang belajar itu ada pensil, ada buku, ada kotak pensil, ada pulpen, ada meja, dan ada rak.
Wa hadhihi ghurfatul akli, dan ini ruang makan. Wa hiya janibal matbakhi, terletak di samping dapur. Fiha ma'idatun kabiratun. Di dalam ruang makan itu ada meja makan yang besar. Ma'idatun kabiratun tuh ma'idah meja makan, kabiratun yang besar. Wa 'alal ma'idati, dan di atasnya meja makan, ruzun, terdapat nasi, wa mil'aqatun, dan sendok, wa sahnun, dan piring, wa syayun, teh, wa qahwatun, kopi. Jadi, ini tadi sudah paragraf keempat, sekarang yang kelima, paragraf terakhir. Wa hadhihi ghurfatul maktabi, dan ini ruang kantor, ruang kerjanya paman. Hiya li ammi, itu miliknya pamanku. Hiya tajiratun najihun ma'rufun. Pamanku itu seorang pengusaha. Tajirun itu pengusaha, najihun yang sukses, ma'rufun terkenal, fil Madinah, di kota. Fi ghurfatil maktabi, di dalam kantornya atau di ruang kantor, ruang kerjanya, telefonun, telepon, wa faksun, fax, wa takwimun, kalender, wa suratun, gambar, wa sa'atun, dan jam. At-tilfun wal fax, telepon dan fax, ala maktabihi, di atas mejanya. Wa taqwimu wa suratu wa sa'atu al-haid, kalender, gambar, dan jam di atas dinding. Janibal matbakhi hammamun wa musalla, di sampingnya dapur terdapat kamar mandi dan musalla. Fil hammami, di dalam kamar mandi, birkatun, terdapat kolam atau tempat air. Di dalam kamar mandi pasti ada tempat air ya. Wa mirhadun, dan gayung, wa ma'un, dan air, wa mighrafatun, dan gayung, mirhadun ini toilet. Maaf ya, fil hammami, di dalam kamar mandi, birkatun, terdapat kolam atau tempat air, wa mirhadun toilet, wa ma'un air, wa mighrafatun gayung, wa sabunun, dan sabun. Jadi teks ini menceritakan tentang rumahnya pamanku. Jadi Rishad punya paman, pamannya itu punya rumah yang besar sekali. Silahkan kalian simak lagi bacaan yang sudah saya baca dan saya terjemahkan ini supaya lebih memahami lagi. Dan ketika kalian sudah memahami dengan baik, sekarang kalian silahkan mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 pada halaman 119 dan 120. Cara mengerjakannya, kalian boleh menulis soalnya atau langsung menulis jawabannya aja. Nanti kalian kumpulkan di grup, di foto, kemudian di PDF-kan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen di bagian atasnya. Kalau latihan pertama ini perintahnya adalah memilih A, B, C, D dari jawaban yang paling tepat. Ikhtar as-sahah al-ajwabah. Jadi menjawabnya berdasarkan teks yang tadi sudah saya terjemahkan. Contoh ya, nomor 1, unwanu baiti ammi syari', alamat rumah pamanku terletak di jalan apa tadi itu? Ayo, di Samarinda, di Kalimaya, di Mangga, atau Kabir. Nanti kalian boleh langsung pilih jawabannya aja, nggak usah tulis soalnya. Jadi soalnya jawabannya alif, berarti A, Samarinda gitu ya. Kemudian At-tadrib tsani juga boleh langsung jawabannya. Ajib wafqan linnas al-qiraah, jawablah berdasarkan teks bacaan. Contoh, ma unwanu baiti ammi. Nah, cara menjawabnya adalah ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Contoh kan ma unwanu baiti ammi. Jadi kan ditanya itu alamat rumah pamanku tuh di mana. Jadi cara menjawabnya adalah unwanu baiti ammi syari', sebutkan nama jalannya. Nomor 2, jawab tanpa menggunakan kata tanya. Kata tanyanya kan maza. Maza wara'a baitihi, ada apa di belakang rumahnya? Ada apa?
Jadi wara'a baitihi, sebutkan jawabannya. Cara menjawabnya gitu ya. Jadi ulangi pertanyaan tanpa menggunakan kata tanya. Nomor 3, masmus syajarati, apa nama pohonnya? Nah, cara jawabnya ismu syajarati, nah, sebutkan. Oke? Jadi silahkan kalian tulis jawabannya. Halaman 119 dan 120, tadrib 1 sama tadrib 2. Nanti kumpulkannya di link aja ya, jangan di grup, nanti ada yang melihat yang duluan, nanti jawabannya dicontek. Nanti saya kirimkan linknya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, syukran katsiran ala ihtimamikum. Kalau ada yang kurang jelas, ditonton lagi, disimak lagi videonya berulang-ulang kali. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.